Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uraian singkat terkait penerapan Structural Equation Modeling pada suatu penelitian. Penelitian ini terkait dengan evaluasi kebiasaan penggunaan alat pelindung diri karyawan pertambangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi terhadap tingkat kebiasaan penggunaan alat pelindung diri pada pegawai pertambangan. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel laten yang tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, sehingga perlu diuraikan dalam beberapa indikator untuk pengukuran melalui kuesioner. Variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung yang didasarkan pada serangkaian faktor yang diukur dengan menggunakan survei atau tes. Variabel laten sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel exogenous atau independen dan variabel endogenous atau dependent. Berdasarkan definisi tersebut, maka variabel laten ergonomis, efisiensi APD, dan pelatihan karyawan merupakan variabel laten eksogen, sedangkan penggunaan APD merupakan variabel laten endogen. Pengumpulan data dengan kuesioner berisi variabel indikator dan data demografik karyawan yang dilakukan terhadap 100 karyawan pertambangan di Turki. Uji validitas konstruksi kuesioner dilakukan dengan Bettel Test of Specificity dan Kaiser-Meyer-Olkin, di mana BTOS digunakan untuk menguji interdependensi antar variabel, sedangkan KMO digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi. Pada tabel berikut ini dapat dilihat variabel laten seperti ergonomi, efisiensi APD, pelatihan karyawan, dan kebiasaan penggunaan APD tidak dapat diamati atau diukur secara langsung, sehingga dibutuhkan indikator variabel manifest untuk mengukur variabel laten tersebut. SAM pada penelitian ini menggunakan dua model analisis, yaitu exploratory dan confirmatory factor analysis. Pada model analisis EVA, uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Uji reliabilitas menggunakan dua metode, yaitu Cronbridge Alpha dan Composite Reliability. Cronbridge Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas, sedangkan Composite Reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Loading faktor menunjukkan besarnya korelasi antara indikator dengan konstruk latennya. Untuk mengevaluasi validitas diskriminan, dapat dilihat dengan menggunakan metode average variance extracted untuk setiap konstruk atau variabel laten. Analisis EVA, KMO, dan BTOS pada penelitian ini menggunakan software SPSS 24. Masing-masing parameter memiliki range nilai agar dapat menunjukkan bahwa hasil EVA dapat diterima dan dilakukan analisis faktor konfirmatori. Berdasarkan perhitungan faktor loading, diketahui terdapat dua indikator yang memiliki nilai di bawah 0,57, yaitu EP6 dan ET5. Kedua indikator tersebut selanjutnya dihilangkan dari model analisis, kemudian dilakukan perhitungan kembali. Maka dapat diperoleh nilai Cronbridge Alpha, CR, AV yang sesuai kriteria. Hal ini didukung dengan nilai KMO dan BTOS yang menunjukkan bahwa data survei layak untuk analisis faktor. Selanjutnya dilakukan confirmatory factor analysis atau CFA dengan menggunakan software AMOS 24. Pada tahapan ini dilakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan beberapa ukuran kesesuaian seperti absolute test dengan C-square, GFI, dan RMSA, serta dengan tes komparatif menggunakan CFI. Pada gambar 2, simbol elip besar menunjukkan variabel laten eksogen, kotak menunjukkan indikator, lingkaran kecil melambangkan error, dan anak panah menunjukkan hubungan atau korelasi. Berdasarkan hasil uji kesesuaian model CFA, untuk variabel laten eksogen, masing-masing parameter telah masuk dalam range yang diterima, sehingga hasil modifikasi EVA telah memenuhi kriteria nilai uji kesesuaian model untuk dapat digunakan untuk uji struktur model. Pada uji struktur model ini, melibatkan variabel laten endogen dalam uji kesesuaian model. Selain itu, dilakukan uji hipotesis dengan standardized regression weight dan significant probability terhadap 3 hipotesis berikut. Berdasarkan uji kesesuaian model struktural diperoleh kesimpulan bahwa model struktural telah sesuai dengan data yang diperoleh. Sedangkan, berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel laten efisiensi APD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kebiasaan penggunaan APD pada karyawan pertambangan. Demikian penjelasan singkat mengenai penerapan metode SAM pada sebuah penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.